Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang berbahagia, selain bencana, ada berbagai sebab mengapa sebuah kota ditinggalkan hingga akhirnya menjadi kota mati. Mulai dari karena konflik berkepanjangan hingga kesalahan strategi atau perencanaan. Kota-kota itu pun ditinggalkan dan bangunan-bangunannya yang ada dibiarkan menjadi reruntuhan yang tergerus zaman, sehingga membuat cerita-cerita mistis terjadi di kota itu. Sebelumnya, Rumah Odeng meminta dukungannya dengan subscribe, like, share, dan komen, serta dukung kami dengan melalui super thanks supaya kami selalu bersemangat dalam memberikan informasi, misteri, serta histori. Terima kasih. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, kota mati ini pun menjadi objek wisata anti-mainstream yang menarik minat para wisatawan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menguji adrenalin kita. Apalagi dibungkus dengan cerita-cerita mistis yang ada di dalamnya. Dilansir berbagai sumber, ada 7 kota mati di dunia yang bikin merinding bulu kuduk kita. Dan inilah eksplorasi 7 misteri kota mati yang ada di dunia, versi Odeng Misteri. Kota mati yang pertama yaitu Tianducheng, China. Tianducheng merupakan kota yang dibuat semirip mungkin menyerupai Paris di Prancis. Tak heran jika kamu bisa menemukan ikon Menara Eiffel di kota ini. Tianducheng dibangun sebagai salah satu kawasan elit yang ada di Cina. Kota ini bahkan didesain bisa menampung hingga 10.000 orang, lengkap dengan segudang fasilitas mewah. Sayangnya, kota yang terletak di bagian timur kota Hangzhou ini sangat sunyi bak kota mati. Hal ini dikarenakan tidak ada penduduk yang pindah ke kota ini karena harga sewanya yang sangat mahal. Kini Tianducheng pun tak ubahnya menjadi kota mati yang dibiarkan begitu saja sebelum sempat dihuni para penduduknya. Walau begitu, kota ini menjadi salah satu atraksi wisata tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung karena banyaknya cerita-cerita mistis serta penampakan makhluk-makhluk astral di dalam kota itu. Yang kedua yaitu kota Ani di Turki. Dilansir The Atlantic, kota ini dulunya menjadi wilayah jalur perdagangan timur barat Asia Eropa. Kota Ani tumbuh menjadi kota yang berjaya pada abad ke-11. Kala itu, kota metropolis ini dihuni lebih dari 1.600 penduduk. Namun, akhirnya sebuah konflik internal istana yang terjadi pada abad ke-10 membuat kota ini kehilangan pengaruhnya. Ditambah pasukan Yunani yang mengambil alih kota Ani pada abad ke-11. Banyak penduduk Ani yang melarikan diri ke kota-kota terdekat atau membuat desa baru di wilayah yang jauh dari sana. Penderitaan kota Ani tak terhenti sampai di situ saja. Perang besar antara suku Kurdi dengan kerajaan Georgia pun terjadi. Korban jiwa banyak berjatuhan dari kedua belah pihak, termasuk juga penduduk asli kota Ani yang masih bertahan. Peperangan itu berakhir pada tahun 1199 Masehi setelah suku Kurdi dikalahkan oleh pasukan Georgia. Setelah peperangan itu terjadi, Ani berubah menjadi kota mati. Tidak ada satupun penduduk yang menghuni wilayah tersebut selama lebih dari 3 abad. Hal itu terjadi karena kota Ani berada di zona militer perbatasan Turki dan Armenia. Dan pastinya tidak sembarang orang bisa memasuki wilayah itu karena sudah diberi pembatasan sebagai wilayah militer. Dan tentunya banyak cerita-cerita mistis yang beredar di kota mati
Ani, Turki. Lalu yang ketiga, Wittenham, Australia. Sebuah kota bernama Wittenham di Australia menjadi salah satu tempat paling berbahaya dan terkontaminasi di planet bumi. Kota mati tak berpenghuni ini dulunya bekas tambang asbes yang beracun. Letaknya jauh di daerah terpencil di Pilbara, Australia Barat. Pada masa kejayaan sekitar tahun 1930-an hingga 1966, kota hantu ini dihuni 20.000 penduduk yang berprofesi sebagai pengangkut asbes biru yang mematikan. Lebih dari 2.000 kematian telah dikaitkan dengan kegiatan penambangan di Wittenham, dan seluruh kota ini adalah tempat yang terkontaminasi. Saking berbahayanya kota tersebut, pada tahun 1978, pemerintah setempat memutuskan untuk menutupnya atas dasar keselamatan warganya. Meskipun berbahaya, Wittenham malah menjadi pusat wisata baru dan berhasil mendatangkan ribuan wisatawan setiap tahun hanya untuk mengambil foto dan mengunggah kota mati tersebut di media sosial. Pada tahun 2006, pemerintah menghapus Wittenham dari peta, menghilangkan tanda dan rambu jalan menuju ke sana, memutuskan jaringan listrik, dan memasang tanda peringatan. Tapi penggemar pariwisata ekstrim malah mengabaikan peringatan tersebut dan tetap datang ke Wittenham dikarenakan banyaknya cerita-cerita mistis kota mati tersebut yang membuat adrenalin pengunjungnya menjadi lebih ekstrim. Lalu yang keempat, yaitu Chernobyl, Ukraina. Rasanya kurang lengkap jika tidak memasukkan Chernobyl ke dalam daftar kota mati yang terserang. Salah satu kota yang terletak di Ukraina ini telah lama menjadi kota mati akibat bencana nuklir yang pernah terjadi. Sebuah nuklir di PLTN kota Chernobyl meledak pada 26 April 1986 silam, menyebabkan 30 orang tewas dan ribuan orang lainnya meninggal pada waktu lama setelah terkena radiasi. Ledakan ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terparah sepanjang sejarah dunia. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar di kawasan Uni Soviet, bagian barat dan Eropa. Dua di antaranya yang paling parah terkena dampak ledakan nuklir ini adalah Pripyat dan Kopachi. Karenanya, pemerintah setempat melakukan evakuasi penduduk untuk alasan keamanan. Setelah ledakan nuklir tersebut, Chernobyl tak ubahnya menjadi kota yang dipenuhi dengan puing bangunan, reruntuhan gedung, besi berkarat, dan benda-benda lainnya yang tidak berada pada tempatnya. Perkakas dan perabotan terletak tak beraturan dengan wujud yang tak lagi sempurna, menambah rasa seram di Chernobyl, Ukraina. Kota selanjutnya yaitu Fossa, Siprus. Kota ini ditinggalkan penduduknya setelah berubah menjadi medan perang ketika tentara Turki menginvasi beberapa puluh tahun yang lalu. Fossa dulunya merupakan sebuah kota makmur yang terletak di Famagusta, Siprus. Sebelum menjadi kota hantu, Fossa nyatanya pernah menjadi destinasi wisata top dunia bagi wisatawan. Fossa menjadi kota resort yang penuh dengan segudang fasilitas mewah yang memanjakan wisatawan. Namun, kekerasan antara etnis yang berlangsung selama beberapa dekade membuat kota menjadi medan perang dan kemudian ditinggalkan penduduknya. Papan-papan larangan dengan pagar berduri menghiasi beberapa daerah di kota tersebut dan tak terhitung jumlahnya. Tak jauh dari pagar-pagar itu juga ada pos-pos berisi para penjaga yang akan melarang siapapun masuk ke daerah tersebut, bahkan untuk sekedar berfoto. Hal ini dikarenakan Fossa masih menjadi salah satu zona militer. Kota yang keenam yaitu Krakow, Italia. Kota Krakow terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto. Kota Krakow cukup sering mengalami peristiwa-peristiwa alam yang semakin lama
menggerus pondasi utama kota tersebut. Sebuah kota yang dibangun di atas bukit, kontur tanah yang lembut berpasir. Krakow masih dalam kategori wilayah yang rawan mengalami kehancuran. Keadaan itu selalu membayangi kehidupan masyarakat yang tinggal di kota Krakow dan membuat tingkat keselamatan di sana menjadi cukup rendah. Pada tahun 1892, warga Krakow mulai banyak yang meninggalkan kota dan pergi ke beberapa negara dan untuk mencari kehidupan baru. Kemudian, pada tahun 1963, terjadi sebuah bencana longsor besar di wilayah perbukitan sekitar Krakow. Seluruh bagian kota di sisi tebing mulai banyak yang hilang dan hancur akibat dari bencana longsor tersebut. Penduduk yang masih tersisa pun dievakuasi pada tahun 1975. Akhirnya, kota Krakow benar-benar telah ditinggalkan oleh penduduknya dan dibiarkan begitu saja, sehingga menjadi suasana seram dan mistis terasa di sana. Lalu kota yang terakhir berada di Indonesia, yaitu kota mati Tommy Soeharto. Siapa yang tak mengenal keluarga cendana? Kali ini kota mati Tommy Soeharto menjadi perhatian publik. Bagaimana bisa kota itu bisa menjadi kota mati? Kota Tommy Soeharto berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kerawang, Jawa Barat. Kota ini termasuk salah satu dari 8 kota mati di Indonesia yang dihapus dari peta. Alasan disebut kota mati, sebab dulu area ini merupakan lahan karet dengan luas sekitar 1.200 hektar yang diambil alih fungsikan oleh 4 perusahaan milik keluarga cendana pada tahun 1991. Kala itu, pada tahun 1983 sampai 1997, Tommy Soeharto membangun perusahaan mobil Timor dan perumahan Perum Kerawang Baru yang kegunaannya untuk tempat huni para pekerja. Tapi sayangnya, pada tahun 1998 Orde Baru, pajak di perumahan itu tak terbayarkan sehingga menjadi terbengkalai dan sehingga menambah cerita-cerita misteri dari interaksi makhluk astral. Sahabat Rumah Odeng yang berbahagia, demikian 7 kota mati yang ada di dunia. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.